pagi teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya, Nana Smawati. Kali ini kita akan membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Getaran didefinisikan sebagai gerakan bolak-balik. Jadi, jika suatu benda mengalami gerakan bolak-balik di sekitar benda, maka benda tersebut disebut melakukan sebuah getaran. Contohnya adalah pegas yang digetarkan, atau benda yang diayun, atau senar gitar yang dipetik. Ada dua besaran yang erat kaitannya dengan getaran, yaitu periode dan frekuensi, yang masing-masing dirumuskan sebagai periode atau T besar sama dengan T kecil dibagi dengan banyaknya getaran. Sedangkan frekuensi dirumuskan sebagai F sama dengan banyaknya getaran dibagi dengan waktu. Hubungan antara periode dengan frekuensi dirumuskan sebagai banyaknya frekuensi itu sama dengan 1 per periode, atau sebaliknya periode sama dengan 1 per frekuensi. Banyaknya satu getaran dalam satu gelombang kita ilustrasikan di sini adalah ayunan matematis atau ada bandul. Satu getaran itu adalah gerakan bolak-balik tadi katanya. Gerakan bolak-balik dari titik setimbang. Titik setimbang itu yang mana? Nah, titik setimbang itu adalah jika bendanya dalam keadaan diam. Nah, contoh kalau di sini adalah bandul atau ayunan matematis, maka dia akan ada di posisi B. Ini adalah titik setimbang. Kalau kita simpangkan yang pertama itu di titik A, maka banyaknya getaran itu adalah dimulai dari titik A, kemudian ke B, kemudian ke C. Karena dia bolak-balik, makanya dia akan balik lagi ke B dan ke A. Jadi satu getaran itu adalah A ke B, C, B, dan balik lagi ke A. Di bab sebelumnya, hukum Hooke, kita sudah belajar tentang yang namanya gaya pemulih. Untuk di getaran, jika suatu benda dapat bergetar atau berayun disebabkan karena adanya suatu gaya, maka gaya yang menyebabkan benda bergetar atau berayun itu disebut sebagai gaya pemulih. Gaya pemulih itu menyebabkan suatu benda yang gerakannya menjadi melambat. Ya, jadi intinya gaya pemulih itu adalah ingin mengembalikan benda ke posisi awal. Kalau di sini tadi kita contohnya adalah posisi B atau titik setimbang. Getaran harmonis adalah gerak getaran yang membentuk pola yang berulang-ulang secara terus-menerus tanpa henti. Yang pertama, getaran harmonis pada pegas. Misalnya ada sebuah pegas yang diberikan beban, kemudian ditarik ke bawah, maka pegas yang tadinya panjangnya ada di posisi X0 akan berubah menjadi posisi XA. Jika gaya yang kita berikan tadi ini kita lepaskan, maka ada yang namanya gaya pemulih. Pegas ini akan melakukan gerakan getaran harmonis sederhana. Getaran ini terjadi akibat adanya gaya pemulih dengan rumus F sama dengan min K dikali dengan X. Tanda minus ini menyatakan bahwa arah gaya selalu menuju ke pusat getaran. Jika terjadi gerak harmonis pada pegas, periode yang terjadi adalah 2pi dikali akar M per K. Sedangkan frekuensinya adalah 1 per 2pi dikali akar K per M. Dengan K adalah konstanta pegas, M-nya adalah massa beban yang diberikan. Sekarang getaran harmonis pada bandul. Jika ada sebuah bandul yang kita gantungkan dengan tali, kemudian kita simpangkan dengan sudut theta dan bandul tersebut kita lepaskan, maka akan bergerak menuju ke posisi semula, sehingga bandul akan bergerak bolak-balik atau bergetar. Getaran pada bandul ini terjadi akibat gaya pemulih, sama seperti halnya pada pegas. Gaya pemulih pada bandul dirumuskan dengan F sama dengan M kali G kali sin theta, dengan M adalah massa bandul, G-nya adalah percepatan gravitasi bumi, dan theta adalah sudut yang dibentuk oleh simpangan tali. Saat ayunan bandul sudah stabil dalam arah yang tetap dan terus-menerus, maka dikatakan ayunan tersebut bergerak secara harmonis. Maka akan berlaku rumus periodenya T sama dengan 2pi kali akar L
per G. Dan frekuensinya adalah 1/2pi dikali akar G per L. Dengan L adalah panjang tali bandul dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Contoh soal, sebuah bandul berayun 6.000 kali tiap 2 menit. Besar frekuensi dan periode bandul tersebut adalah yang pertama kita harus mengubah satuan menit menjadi detik. Kalau di sini 6.000-nya itu adalah N, 2 menit ini adalah T. Yang kita ubah menjadi sekon, yaitu 120 sekon. Selanjutnya, kita akan menghitung frekuensinya terlebih dahulu. F sama dengan N per T. 6.000 dibagi dengan 120 sama dengan 50 Hz. Untuk menghitung periodenya bisa menggunakan rumus T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 50 sekon. Jadi jawabannya adalah yang A. Frekuensinya adalah 50 Hz dan periodenya adalah 1 per 50 sekon. Bagaimana dengan soal nomor 2? Sama seperti soal nomor 1, ini pun menggunakan hubungan frekuensi dengan periode, yaitu T sama dengan 1 per F. Jika frekuensinya itu adalah 100 Hz, maka tinggal kita tuliskan 1 per 100 sama dengan 0,01 sekon. Bagaimana? Mudah bukan? Gelombang adalah getaran yang merambat. Jenis-jenis gelombang ada beberapa. Yang pertama, berdasarkan arah getarannya. Gelombang dibagi menjadi gelombang transversal. Adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contoh gelombang transversal adalah gelombang tali, seperti pada gambar. Gelombang transversal. Yang kedua, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang pada pegas. Pada pegas yang bergetar, maka akan terjadi rapatan dan regangan. Rapatan dan regangan inilah yang menunjukkan bahwa pegas bergetar atau melakukan gelombang. Selanjutnya, gelombang berdasarkan mediumnya. Gelombang dibagi menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contohnya, gelombang air, gelombang bunyi, gelombang tali, dan sebagainya. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya adalah gelombang cahaya, gelombang radiasi, dan lain-lain. Besaran-besaran yang perlu diketahui dari suatu gelombang yang merambat yaitu simpangan, yaitu jarak suatu getar gelombang dari titik setimbangnya. Amplitudo adalah simpangan maksimum. Frekuensi adalah jumlah tiap gelombang. Amplitudo adalah waktu untuk suatu gelombang merambat sejauh satu gelombang. Cepat rambat gelombang adalah kecepatan merambat gelombang. Kecepatan sudut adalah besarnya perubahan sudut. Panjang gelombang adalah jarak antara titik puncak satu dengan puncak yang lainnya. Bentuk persamaan gelombang adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus K kali dengan X. Tanda plus minus ini menunjukkan bahwa jika bernilai positif, maka gelombang merambat ke arah kiri. Sedangkan jika nilainya negatif, maka gelombang merambat ke kanan. Omega ini adalah kecepatan sudut gelombang yang besarnya adalah 2 dikali pi dikali dengan frekuensi, atau 2 dikali pi dibagi dengan periode. K adalah bilangan gelombang yang besarnya adalah 2 dikali pi dibagi dengan panjang gelombang. V atau C cepat rambat gelombang yang besarnya adalah panjang gelombang dikali dengan frekuensi, atau panjang gelombang dibagi dengan periode. Bentuk persamaan gelombang lainnya yang didapat dari menjabarkan besaran-besaran yang ada yaitu Y sama dengan A sin 2pi dikali waktu dibagi periode plus minus X dibagi dengan panjang gelombang, atau simpangan Y sama dengan A dikali sin 2πf dikali waktu plus minus X dibagi dengan V. Contoh soal, yang pertama kita harus tahu bahwa persamaan gelombang dituliskan sebagai Y sama dengan A sin omega T plus minus K dikali dengan X.
Berarti omeganya adalah 18 pi dan amplitudenya adalah 12 meter. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, suatu gelombang panjang gelombangnya adalah 0,5 meter. Jika frekuensinya adalah 25 Hz, maka besar cepat rambat gelombangnya adalah, kita gunakan rumus, cepat rambat gelombang sama dengan lambda dikali dengan F. Sehingga 0,5 dikali dengan 25 sama dengan 12,5 meter per sekon. Efek Doppler adalah peristiwa berubahnya harga frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar dan frekuensi suatu sumber bunyi apabila terjadi gerakan relatif antara pendengar dan sumber. Efek Doppler dirumuskan sebagai Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali dengan Fs, dengan Vp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, Vs adalah frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi, Vp adalah kecepatan si pendengar, Vs adalah kecepatan sumber bunyi, dan V adalah kecepatan bunyi di udara. Harus ada perjanjian dalam efek Doppler. Tanda positif untuk Vp berlaku jika pendengar bergerak mendekati sumber bunyi. Tanda negatif untuk Vp berlaku jika pendengar bergerak menjauhi sumber bunyi. Sedangkan tanda positif pada Vs berlaku jika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar. Sebaliknya, tanda negatif untuk Vs berlaku jika sumber bunyi bergerak mendekati pendengar. Intensitas bunyi. Yang dimaksud dengan intensitas bunyi adalah besar energi bunyi tiap satuan waktu, satuan luas yang datang tegak lurus. Intensitas bunyi dirumuskan sebagai I sama dengan P per A, atau I sama dengan P per 4pi dikali dengan R kuadrat. Dengan P adalah daya bunyi, I adalah intensitas bunyi, A adalah luas penampang dalam bola, R adalah jarak dari sumber bunyi. Taraf intensitas bunyi. Logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan harga ambang pendengaran bunyi disebut sebagai taraf intensitas bunyi, di mana harga ambang pendengaran bunyi sebesar 10⁻⁻12 watt per meter persegi. Sehingga taraf intensitas bunyi dirumuskan sebagai TI sama dengan log I per I0, dengan TI adalah taraf intensitas bunyi dan I0 adalah intensitas ambang pendengaran bunyi, yaitu 10⁻⁻12 watt per meter persegi. Jika sumber bunyinya lebih dari 1, maka taraf intensitas bunyi dirumuskan sebagai TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 dikali log N2 per N1, dengan TI1 adalah taraf intensitas bunyi N1 buah sumber bunyi, N1 adalah jumlah sumber bunyi pertama, TI2 adalah taraf intensitas bunyi N2 bunyi, N2 adalah jumlah sumber bunyi kedua. Selanjutnya, taraf intensitas pada jarak R dari sumber bunyi. Jika sumber bunyinya hanya satu, tetapi jarak pendengarannya yang diubah-ubah, maka taraf intensitas bunyinya dirumuskan sebagai TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 dikali log R1 dibagi R2, dengan R1 adalah jarak pertama dari sumber bunyi dan R2 adalah jarak kedua dari sumber bunyi. Contoh soal. Sebuah mobil membunyikan sirine dengan frekuensi sebesar 600 Hz. Mobil tersebut bergerak mendekati Andi dengan kecepatan 12 meter per sekon. Jika Andi diam dan kecepatan suara di udara adalah 340 meter per sekon, maka frekuensi suara yang didengar oleh Andi adalah
Yang pertama, di sini diketahui 600 Hz itu adalah frekuensi sumber bunyi. Kemudian 12 meter per sekon ini adalah kecepatan di si sumber bunyi. Karena sumber bunyi mendekati, kita sudah tahu bahwa syarat jika sumber bunyi mendekati, maka dia Vs-nya akan bernilai negatif. Andi diam, berarti Vp-nya sama dengan 0. Kemudian 340 ini adalah kecepatan bunyi di udara atau V-nya. Maka dari sini kita bisa menggunakan rumus Fp sama dengan V plus Vp per V min Vs dikali Fs. Masukkan angkanya 340 dikurangi 0 per 340 dikurangi 12. Nah, untuk Vp karena dia 0 boleh dikurangi atau ditambah juga tidak apa-apa. Dikali dengan frekuensi dari si sumber bunyi yaitu 600 Hz. Dari sini kita dapatkan 340 per 328 dikali 600 sehingga akan didapatkan frekuensinya adalah 621,95 Hz. Contoh soal nomor 6, silakan dicoba ya. Contoh soal nomor 7. Ina berdiri pada jarak 10 meter dari sumber bunyi. Ini berarti kita simbolkan dengan R dari suatu sumber bunyi. Jika daya sumber bunyinya adalah 44.000, kita simbolkan dengan P, maka intensitas bunyi yang didengar oleh Ina adalah, kita akan menggunakan rumus I sama dengan P dibagi 4pi R kuadrat. Masukkan angkanya. P-nya adalah 44.000 dibagi dengan 4pi, R-nya adalah 10 kuadrat. Kita bisa menggunakan pi ini dengan angka 22 per 7 sehingga kita dapatkan 11.000 dibagi 22 per 7 dikali 100. Ini bisa dicoret sehingga kita akan mendapatkan nilai 35 watt per meter persegi. Silakan dicoba di rumah. Sekian dari pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.